Halo guys, selamat malam semua di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menyaksikan streaming ini, semoga damai sejahtera beserta kalian semua, beserta Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ini. Dalam kita melakukan transaksi, teman-teman ya, kita selalu didahului oleh yang namanya kesepakatan, oleh yang namanya perjanjian. Oh, harganya sekian, harganya saya mau beli barang jagung harganya sekian, uh, bolehkah saya membayar nanti, begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah biaya yang atau dana yang disetujui, atau harga yang disetujui itu uh, juga harus dibayarkan, begitu, langsung dibayarkan. Ini yang akan kita bahas, teman-teman. Ya, perlu kita ketahui ya, teman-teman ya, bahwa jual beli, utang piutang, sewa menyewa itu adalah keperdataan di mana para pihak diperkenankan untuk saling bersepakat secara kehendak bebas, saling bersepakat satu sama lain untuk bertransaksi, berjanji, dan kemudian dilanjutkan dengan transaksi. Nah, sebentar, saya akan tampilkan ini untuk saudara sekalian. Ya. Nah, ini ya, judul kita hari ini adalah hukum jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, KUH Perdata, teman-teman. Yang pertama adalah prinsip hukum perjanjian. Kita dalam hal kita berjanji, ya, dalam kita melakukan transaksi ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, perlu kita ketahui yang pertama, tahap pertama kita melakukan perjanjian itu kan harus mentaati asas ini ya. Asas pertama adalah konsensualisme. Asas konsensualisme, kemudian dilanjutkan dengan kebebasan berkontrak, fakta sunt servanda, itikat baik, dan kepribadian. Saya lanjutkan. Berikutnya teman-teman ya. Asas konsensualisme itu seperti diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan 4 hal, yaitu tentang persetujuan, supaya terjadinya persetujuan. Satu adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, ya mohon maaf kalau ada suara di sini, ini memang terganggu gitu ya, mohon maaf sekali. Kita lanjutkan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kemudian ada suatu pokok persoalan tertentu, ya, ada objek yang diperjanjikan. Dan yang keempat adalah sesuatu sebab yang tidak terlarang. Jadi 4 hal ini, teman-teman, ini adalah syarat sah terjadinya sebuah perjanjian. Ya. Baik. Yang pertama akan saya jelaskan dulu. Kesepakatan ini adalah tentang dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri kepada sebuah perjanjian, kepada sebuah kesepakatan itu. Kemudian dilanjutkan dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ya. Undang-undang menyebutkan bahwa mereka yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah itu yang disebut sebagai orang dewasa. Kemudian ada
suatu pokok persoalan tertentu, berarti ada objek yang diperjanjikan. Apa di situ? Beli air, beli buah, beli mobil, beli apartemen, beli rumah, ya seperti itu. Atau mungkin ada penyewaan laptop, penyewaan komputer, penyewaan mobil dan lain sebagainya. Jadi ada objek yang diperjanjikan teman-teman, tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Dan berikutnya adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi dalam melakukan perjanjian itu dilarang bertransaksi untuk hal-hal yang melanggar hukum, baik melanggar hukum yang berlaku maupun juga kebiasaan masyarakat, teman-teman. Ya, itulah asas konsensualisme. Ya, yang kedua berikutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini seperti diatur di dalam pasal 13.3 bahwa semua persetujuan atau perjanjian itu yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku, artinya tidak melanggar hukum itu, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang menyepakatinya, teman-teman. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Jadi dalam pasal 1338 tadi ya, selain harus mematuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus pula dipatuhi pula di pasal 1338 ini bahwa para pihak yang ikut bersepakat itu menganggap perjanjian yang mereka tanda tangani itu sebagai undang-undang yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Itulah itikat baik ya teman-teman ya. Berikutnya, kalau seandainya ada hal yang ingin diubah dalam perjanjian itu atau bahkan ingin dibatalkan dalam perjanjian itu, maka para pihak harus berembuk dan membuat kesepakatan ulang. Saya ingin bagaimana kalau perjanjian ini diubah di pasal sekian menjadi begini. Oh, yang pihak yang lainnya setuju tidak, kan begitu teman-teman. Oh, bagaimana kalau kita buat perjanjian yang baru, kita tanda tangani di atas materai yang baru, kemudian kita anggap perjanjian yang ini itu selesai, bagaimana? Yang sebelumnya itu selesai, bagaimana? Nah, ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Begitu ya teman-teman ya. Inilah asas kebebasan berkontrak. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa satu sama lain secara kesadaran pribadi, secara kerelaan hati, menyepakati isi perjanjian, membuat dan menyepakati isi perjanjian. Ya, menarik ini teman-teman untuk asas kebebasan hukum jual beli ini teman-teman ya. Berikutnya ada asas Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda teman-teman, ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah janji harus ditepati. Saya menggunakan artikel dari Hukum Online. Ya. Pengaturan tentang asas sunt servanda, Pacta Sunt Servanda dalam hukum positif diatur dalam 1338 ayat 1, 2 KUH Perdata yang mengatur semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berikutnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kalau seandainya kesepakatan kita itu melanggar undang-undang, ya maka kedua belah pihak harus membatalkan perjanjian itu, kemudian membuat perjanjian yang baru. Kalau ternyata di dalam perjanjian itu ada kesepakatan yang kurang
seret begitu ya, karena memang terjadinya dinamika di dalam bisnis, maka ada baiknya untuk berembuk ulang dan membuat perjanjian yang baru, memperbarui perjanjian. Demikian teman-teman. Yang penting baik pihak pertama, pihak kedua, dan pihak-pihak yang bersepakat dalam perjanjian itu dengan itikat baik menyelesaikan isi perjanjian dan membereskan seluruh isi kerjasama itu. Demikian ya teman-teman ya. Berikutnya, setelah fakta sunt servanda ada itikat baik. Ya, itikat baik ini apa sih? Ya. Itikat baik itu adalah kejujuran saat membuat kontrak, teman-teman. Kejujuran saat membuat kontrak, kemudian pada tahap pembentukan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikat baik. Ya, kalau andai kata kita berbuat sebuah janji begitu di depan, anggaplah pejabat pembuat akta tanah atau notaris begitu ya, atau siapapun itu, misalnya di Disnaker begitu, Dinas Tenaga Kerja misalnya, perselisihan hubungan industrial antara serikat buruh dengan perusahaan, kemudian kita saling menandatangani kontrak di depan mediator Disnaker, maka kita dianggap sebagai orang, pihak-pihak yang beritikat baik, yang ingin menyelesaikan masalah, yang ingin menyelesaikan transaksi itu ya, dalam kasus ini adalah jual beli itu ya. Sebagai kepatutan dalam pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak, atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam melaksanakan kontrak. Jadi, fakta sunt servanda itu berkaitan pula dengan itikat baik. Dengan adanya itikat baik itu, kita saling percaya karena adanya saling kejujuran itu, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Kesepakatan yang kita sepakati di awal, kita tanda tangani di awal itu adalah tanggung jawab bersama yang harus dibereskan sampai tuntas, teman-teman. Itikat baik. Berikut ada slide nomor 7. Nah, asas kepribadian. Nah, ini menurut Muhtarom dalam situs hukum online ya, teman-teman ya. Diterangkan sebentar, belum tampak. Diterangkan Muhtarom dalam asas hukum perjanjian suatu landasan dalam pembuatan kontrak. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Jangan melibatkan pihak lain ya. Tidak boleh, ini hanya untuk kepentingan saya dan Anda dan saya. Itulah asas kepribadian. Berikutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas hukum perdata ini tersirat di pasal berikut. Pertama, adalah pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa umumnya seorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ada tertulis di situ pada umumnya ya, orang itu membuat janji untuk dirinya sendiri. Ya. Namun bagaimana ceritanya, bagaimana solusinya jika yang harus membuat perjanjian itu adalah anak di bawah umur 17 tahun begitu ya, atau umur 18 tahun, dia belum punya KTP, belum menikah begitu. Maka
Sesuai dengan undang-undang ia harus diwakilkan, teman-teman. Diwakilkan oleh walinya, bisa orang tuanya, bisa om tantenya, kakek neneknya, siapa yang lebih dewasa di situ, untuk membuatkan perjanjian mewakili anak ini, mewakili pihak yang belum cakap umur itu. Maka 13-15 ini dikesampingkan karena kasusnya harus diwalikan, ya harus diwakilkan oleh wali. Maka si wali itu membuat sebuah perjanjian, membuat sebuah kesepakatan untuk kepentingan entitas yang belum cakap umur itu. Gitu ya, teman-teman. Selain 1315 ada 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan. Jadi asas kepribadian itu ya pribadi, saya dan kamu, begitu, saya dan Anda, tidak lebih dari itu ya, teman-teman ya. Kalau memang perjanjian itu harus melibatkan pihak lain, pihak ketiga, maka pihak ketiga harus tahu, harus menyepakati juga. Mau nggak kamu dilibatkan dalam hal ini? Dan dia harus tanda tangan juga ya, seperti tanda tangan kontrak itu. Ya, berikut. Asas kepribadian juga termaktub dalam pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ya, dengan demikian perjanjian adalah kesepakatan antara orang-orang yang identitasnya tertulis jelas, terpampang nyata dalam statuta, dalam perjanjian itu, teman-teman. Dalam klausul itu ada namanya budi atau membuat perjanjian dengan Bambang. Budi umurnya berapa, nomor KTP-nya berapa, alamatnya di mana, jelas. Bambang alamatnya di mana, nomor KTP-nya berapa, ya agamanya apa, seperti itu terpampang jelas, identitasnya harus jelas. Kepentingan dalam perjanjian itu juga harus jelas, teman-teman. Ya, disitulah kita perlu mengetahui bahwa dalam kita melakukan transaksi apapun itu, baik itu jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain, harus mengikuti pada 5 asas ini. Ya, selanjutnya ini saya akan punya video. Semoga ini bisa terdengar untuk teman-teman ya. Nah.
Ya, ini menarik teman-teman ya, untuk Ziko Simanjuntak ini melakukan sebuah judicial review ya, JC ke Mahkamah Konstitusi untuk memohonkan memohonkan supaya uang itu disederhanakan ya, disederhanakan, hilangkan 3 nolnya di belakang begitu ya. 1.000 jadi 1, 10.000 jadi 10 rupiah begitu. Iya, menarik karena memang kan ini wacana sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Ya. Uang yang kita pakai sekarang itu menjadi apa? Barang vital ya, barang yang penting dan sampai harus melibatkan berbagai pihak. Ya. Berikut kita lanjutkan untuk ya, kalau untuk maaf kalau andai kata tidak terdengar di apa, hardware-nya teman-teman, nanti kalau untuk hasil dari streaming ini akan saya lampirkan di ini ya, Drive ya, Google Drive ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ya, sahnya jual beli untuk barang bergerak. Sahnya jual beli untuk barang bergerak adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, kita baca dulu di pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika. Setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Jadi, jika seandainya Budi dan Bambang melakukan transaksi, anggaplah seperti ini ya, saya punya di sini adalah sebotol parfum teman-teman. Nah, kemudian saya bilang kepada si Budi, Budi, kamu mau beli dengan harga sekian, 1.000 rupiah gitu. Oke, Budi bilang oke, maka sebetulnya secara hukum sudah terjadi kesepakatan di situ teman-teman. Sudah terjadi dealing, sudah terjadi kesepakatan antara saya dengan Budi atau dengan siapapun ya, bisa Bambang, bisa Ani dan lain sebagainya. Ya, dan pihak yang memiliki barang ini, walaupun saya belum menyerahkan, ini sudah sepakat kan, sudah terjadi transaksi jual beli walaupun uang belum diserahkan. Saya selaku penjual pemilik barang awal ini berhak meminta uang kepada siapa? Kepada pihak Budi, gitu ya. Dan kalau memang Budi berkelit, oh tidak, saya tidak berbuat perjanjian, padahal di situ ada rekamannya, ada saksinya, maka Budi berbuat yang disebut dengan wan prestasi. Karena apa? Karena dia tidak menepati janjinya. Jadi wan prestasi itu singkatnya adalah sebuah tindakan ingkar janji. Ya, ingkar janji terhadap perjanjian, teman-teman. Ya, ingkar janji terhadap perjanjian. Pasal 1457 ini menguatkan pernyataan di 1458. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ketika saya dan Budi sudah bilang ada kesepakatan satu sama lain, maka Budi harus membayar saya. Ya, tergantung dari sini. Kalau andai kata Bapak Ibu yang punya barang ini, kemudian saya bilang setuju dengan harga sekian rupiah, anggaplah dengan 1.000 rupiah, maka saya bayar kepada Bapak Ibu, pada teman-teman sekalian, ya 1.000 rupiah itu. Sebab saya sudah bilang oke, dan Bapak Ibu sebagai penjual dari barang ini telah menyetujuinya juga, begitu ya. Ya, ini hanya intermezzo saja. Ya, karena kalau kita, jadi dalam hal kita membuat sebuah perjanjian teman-teman, itu tidak perlu
dokumen tertulis. Tidak semua perjanjian itu harus ditulis. Tidak semua kesepakatan itu harus ditulis. Misal, kita beli roti di toko kelontong. Roti harganya Rp2.000 atau anggaplah Rp5.000. Masa iya kita harus bikin perjanjian dulu, bersepakat dulu, kemudian menambahkan materai bertanda tangan itu? Atau masa iya kita harus dengan menyepakati 5.000 itu kita harus bikin perjanjian dulu, pergi ke rental komputer atau kemanapun untuk mengeprint begitu, atau pulang ke rumah untuk mencetak perjanjian itu? Nah, modal untuk bikin perjanjian jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan harga ini ya, harga barangnya. Jadi jelaslah bahwa memang yang namanya kesepakatan itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Ya, ada baiknya ditulis karena untuk menghindari terjadinya ingkar gitu loh. Ada baiknya ditulis agar rinci apa yang menjadi tugas kita, karena yang namanya transaksi teman-teman tidak hanya terkait jual beli saja, melainkan juga terkait kepentingan-kepentingan yang lebih rumit. Misal dalam hal kita membangun rumah, kalau tidak ditulis di kertas, tidak ada tanda tangan di situ ya, yang pada perjanjian itu pada akhirnya ditandatangani, maka tidak jelas mana spesifikasi kerjanya, nah, siapa saja pihak-pihak yang bertanda tangan, siapa saja pihak-pihak yang ikut terlibat untuk melaksanakan proyek, bagaimana spesifikasi bahan bangunannya, konstruksi apa yang dipakai. Nah, itu kan harus jelas. Kalau kita hanya terucap saja tanpa dokumen tertulis, maka akan cenderung lupa, bisa juga salah satu pihak berkelit ya. Karena oleh sebab itu saya bilang tadi, dalam hal-hal perjanjian yang sifatnya penting maka itu harus ditulis. Ya, namun tidak semua perjanjian harus ditulis. Ketika Anda pergi ke dokter ya, ke bioskop, gedung bioskop, ada aturan di situ, dilarang membawa makanan dan minuman. Ya, ada aturan tertulis di situ. Anda menyepakati itu, apakah Anda harus bikin surat perjanjian, saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama saya ini, tanda tangan tempat tinggal saya ini, nomor KTP saya ini, bekerja sama dengan pihak bioskop untuk menyetujui peraturan, tanda tangan seperti itu. Apakah seperti itu? Saya rasa tidak. Ketika Anda membaca peraturan itu dan Anda masuk di dalam gedung bioskop itu membeli tiket, berarti kan Anda menyetujui peraturan. Kalau Anda tidak setuju dengan peraturan itu, Anda pulang toh. Ya, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Jadi syarat sah sebuah perjanjian itu di pasal 1320 itu tadi ya. Sepakat, cakap, ada objek dan halal. Begitu. Tapi jelas ketika memang terjadi sebuah kesepakatan, walaupun belum diserahkan barang dan belum dibayar, tapi sudah ada kata sepakat, maka kesepakatan itu dianggap sebagai transaksi dan kedua belah pihak harus ada penyerahan uang dan penyerahan barang, begitu, saling menyerahkan. Ya, berikutnya itu tadi untuk barang yang bergerak ya teman-teman ya, yang bersifat tentang kebendaan. Ya, berikutnya adalah ini. Untuk barang ya sahnya jual beli untuk barang tidak bergerak. Wow, saya menuliskan dua. Sebentar. Nah, untuk barang tidak bergerak itu tertulis diatur dalam pasal 1616 KUH Perdata ya, Burgerlijk Wetboek pasal 616 ya.
Penyerahan atau penunjukan, ya sudah dapat teman-teman ya. Ya, penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak ya, tak bergerak. Berarti kan tanah, rumah, properti, berupa apartemen, gedung dan lain sebagainya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan pasal 1620 KUH Perdata. Ya, bagaimana isinya? Penyerahan ini harus ada aturannya juga ya, berbeda dengan yang tadi, dengan barang bergerak. Pasal 620. Pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan pemindahan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotek. Ya, ini dalam hal kita membuat perjanjian jual beli lahan begitu, maka harus ada akta otentiknya yang kemudian diserahkan ya. Ini yang membuatkan kalau zaman sekarang adalah notaris ya, seperti itu. Dan ini harus didaftarkan pula ke kantor penyimpanan hipotek ya, mana BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dengan membukukan dalam register. Jadi tujuan dari perjanjian adalah adanya transaksi. Tetapi dalam transaksi yang sifatnya barang-barang tidak bergerak, barang-barang yang tertancap di atas tanah itu harus dibuat sebuah notulen ya, akta otentik supaya terdaftar. Supaya terdaftar apa? Supaya ada kepastian hukum, teman-temannya. Itulah asas hukum kan ada 3 ya. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ya. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Nah, dengan adanya catatan di Badan Hipotek atau Badan Pertanahan Negara itu, yang namanya jual beli kita itu sah dan kita mendapatkan kepastian hukum. Begitu ya teman-teman ya. Mudah sekali. Jadi memang kita simpulkan bahwa satu, ketika terjadinya kesepakatan walaupun barang itu belum diserahkan dan uang belum dibayarkan, itu tetap sah terjadi transaksi dan kedua belah pihak harus wajib saling mengadakan serah terima. Namun dalam hal barang tidak bergerak, itu wajib di perjanjian itu harus ditulis dalam kontrak dan didaftarkan ke pejabat yang berwenang, karena ini perintah 620 ini, pasal 620 ini. Begitu. Ya. Ya, sampai di sini teman-teman untuk materi kita hari ini. Jika kiranya ada pertanyaan bisa ditampilkan di kolom komentar ya. Saya menunggu respon dari teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, teman-teman ya. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi-materi yang hari ini saya berikan atau kami berikan bermanfaat dan di materi-materi berikutnya akan lebih membangun literasi kita di dalam bidang hukum. Selamat beraktivitas ya, dan Tuhan memberkati kita semua. Untuk materi nanti akan saya bagikan di Google Drive. Selamat malam, selamat beraktivitas semua.